siap menerimanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Thank you teman-teman Present Worship yang sudah melayani dengan baik. Ya. Sudah tanggal 14. Kurang lebih 16 hari lagi kita akan meninggalkan 2025. Ya. Apakah benar libur tanggal 22 Desember mulai? Ya. Sampai tanggal 4 Januari. Ya. Puji Tuhan, ibadah akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tanggal 25 jam 10, tanggal 1 jam 10. Ya. Tuhan tolong kita semua. Kita masih dalam seri pengajaran tentang liturgi. Ya. Tadi kalau Bapak Ibu perhatikan, WL membacakan ayat votum. Apa sih ayat votum itu? Mungkin di kalangan gereja Pantai Kosta atau karismatik tidak terbiasa dengan ayat votum. Ayat votum itu adalah ayat dibacakan untuk kita mempersiapkan diri untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya, ada sebuah undangan yang minggu lalu kita belajar call to worship. Jadi semenjak awal ibadah, Tuhan sudah mengundang kita supaya kita siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya, seperti minggu lalu kita belajar tentang call to worship. Nah, hari ini ada dalam liturgi kita bicara tentang confession of sin and assurance of pardon. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya adalah pengakuan dosa dan berita anugerah. Ya. Nah, kenapa kita sekarang belajar soal liturgi? Ya. Kita perlu tahu bahwa kita bergerak di gereja yang berpusatkan kepada Injil. Nah, menjadikan Injil sebagai pusat dari liturgi kita. Ya, minggu lalu dan hari ini saya terangkan lagi, saya coba refresh konsep liturgi. Ada yang bilang liturgi itu berbahaya karena dapat menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Atau ada yang tidak suka karena dapat membuat ibadah jadi membosankan. Ada lagi yang bilang liturgi tidak terlalu penting karena hanya berdasarkan tradisi kuno. Zaman dulu itu liturgi, sekarang udah modern. Gereja modern sudah gak perlu liturgi. Tapi ada yang bilang liturgi penting. Liturgi juga memuridkan atau membentuk kita. Ada yang juga suka karena menyediakan struktur dalam ibadah. Ada lagi yang bilang liturgi itu esensial. Ibadah bukan ibadah tanpa sebuah liturgi. Ya, ini spektrum. Tapi sadar atau tidak, setiap ibadah di gereja memiliki liturgi. Kalau kita bilang, oh di gereja kita nggak ada liturgi, ya itulah liturgi kita. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah dasar struktur liturgi ibadah gereja itu berasal dari firman ataukah sekedar budaya, preferensi? Oh, kita lihat di sana kayaknya liturginya keren, kita bikin. Ya, enggak salah, tapi kita harus terlebih dahulu melihat firman Tuhan. Nah, ibadah Kristen harus kita lihat secara esensial sebagai sebuah kontraformasi terhadap liturgi yang membuat kita tenggelam setiap hari. Praktek-praktek budaya yang secara diam-diam menangkap hati kita dan mengarahkan kita kepada versi-versi dunia yang palsu tentang sebuah kehidupan yang baik. Inilah mengapa ibadah merupakan jantung sebuah pemuritan. Tahun depan kita ada live group namanya tentang pemuritan. Ya, tapi pusat semuanya itu dimulai dari ibadah hari Minggu. Setahun hanya 52 kali. Belum kita bolos-bolosnya.
Belum sakit mungkin kita nggak datang, pekerjaan atau kita dinas. 52 minggu dan kita hari Senin sampai Sabtu kita dengar khotbah dari TikTok, dari YouTube, dari Instagram. Dari omongan teman kita, itu mengkhotbahkan kita setiap hari. Itulah liturgi kita Senin sampai Sabtu. Itu sebabnya ibadah raya menjadi titik balik di dalam kehidupan rohani kita. Kita tidak dapat melawan kekuatan liturgi dari budaya di sekitar kita dengan pemahaman intelektual kita. Kita tidak dapat mengkalibrasi ulang hati kita hanya dengan pendekatan top down. Orientasi hati terjadi dengan pendekatan bottom up. Tetapi melalui formasi dari kebiasaan-kebiasaan kita. Bayangkan kita hidup Senin sampai Sabtu berada di dunia yang setiap hari mengkhotbahkan kita. Terus hari Minggu adalah jantung dari pemuritan kita. So kenapa ibadah raya menjadi penting? Ya. Yang menulis ini namanya James K.S. Smith. Bukunya adalah You Are What You Love. Ya. Penulis ini dia seorang teolog reform, tapi dia sangat menarik. Buku ini ditulis untuk mengkritisi orang reform. Dia bilang gini, orang reform itu dalam jangka 2 meter dia tahu ini orang Kristen yang sesat apa enggak gitu ya. Ya, saya pernah coba mengkhotbahkan ini kira-kira tahun lalu, ada saya kutip dari sini gitu ya. Nah, ada sebuah pola Alkitab dalam ibadah setiap minggu. Yang pertama adalah call to worship. Ya. Tadi ibadah sudah kita kerjakan itu, call to worship, panggilan menyembah. Yang kedua adalah confession of sins, pengakuan dosa. Yang ketiga adalah berita anugerah. Lalu keempat, bagaimana respon jemaat. Lalu yang kelima adalah benediction. Mungkin kita jarang mendengar ini. Saya berharap dalam Desember ini bisa selesai pengajaran kita sehingga 2026 kita mulai dengan sesuatu yang baru. Ini yang akan kita bahas selama bulan Desember ini. Nah, hari ini kita akan membahas 2 topik yang berkaitan, itu adalah confession of sin sama berita anugerah, assurance of pardon. Nah, minggu lalu call to worship itu adalah call to recenter. Melepaskan kemegahan fana kita, bermegah hanya pada kasih setia Tuhan, Hesed. Pandanglah dia bukan sekedar berguna, namun indah. Melakukan perjalanan seumur hidup menuju penyembahan sejati, penuh pujian dan syukur. Makanya saya suka kalau kita mulai ibadah, WL selalu bilang haleluya. Haleluya berdasarkan dari 2 kata halal dan Yahweh. Artinya, hey, itu panggilan kita untuk berhenti bermegah pada kekuatan kita. Ya. Kita berhenti bermegah pada kekuatan kita, kita bermegah kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar yel orang Pantekosta, haleluya, haleluya, tapi kita harus tahu artinya haleluya itu panggilan kepada kita untuk stop, berhenti kepada kemegahan dunia ini, pencapaian kita, prestasi kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, stop. Ayo bermegah kepada Kristus. Itu call to worship, call to recenter, dipanggil untuk ayo kembali ke pusat. Ya. Bahasa lain, rerouting our glory, kembali mengakarkan kemuliaan kita. Itu kata haleluya. So kalau orang gak ngerti ngomong haleluya, cuma dipikir sekedar memuji Tuhan. Enggak, itu adalah panggilan untuk kita stop. Untuk kita berhenti mengagung-agungkan dunia ini. Mengagung-agungkan diri kita ini. Untuk kita mengagungkan Tuhan. Ya, itu call to worship. Nah, bagaimana dengan confession of sin, pengakuan dosa? Kalau kita bicara pengakuan dosa, kayaknya tema yang sangat tidak menarik untuk didiskusikan.
Ngaku dosa? Apa itu ngaku dosa? Pengakuan dosa bukanlah sekedar ritual untuk menyiksa diri. Aduh, aku sudah salah, maaf ya. Dan mengasihani diri betapa buruknya saya, betapa bejat dan berdosanya aku sepanjang minggu ini. Bukan, tapi pengakuan dosa adalah langkah menuju pertobatan. Bagaimana mungkin kita bilang kita mau bertobat, sedangkan kita tidak pernah mengakui dosa kita. Tanpa pertobatan, tidak akan ada relasi dengan Allah. Nggak pernah akan ada. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak pernah mengakui dosa kita, tidak akan ada relasi dengan Allah. Markus 1 ayat 15 katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini penekanan yang Yesus ajarkan. Hei, bertobat dan percaya kepada Injil. Lukas 24 ayat 47, bahasa Indonesia masa kini, juga bahwa atas nama Raja Penyelamat itu haruslah diwartakan kepada segala bangsa bahwa manusia harus bertobat. Dan bahwa Allah mengampuni dosa dan berita itu harus diwartakan dari Yerusalem. Martin Luther, dia punya 95 dalil waktu dia protes di gereja Wittenberg pada saat itu. Karena pengakuan dosa disalahgunakan sehingga mengeluarkan surat pengampunan dosa. Nah, dalil yang pertama dia bilang begini. Seluruh kehidupan orang percaya adalah pertobatan. Dalil pertama, 95 tesis yang diajukan Martin Luther kepada gereja pada saat itu, dia bilang seluruh kehidupan orang percaya adalah pertobatan. Mengaku dosa bukan minta surat pengampunan dosa dari gereja. Gereja tidak bisa mengampuni dosa. Pertanyaannya kepada kita semua hari ini, kapan terakhir kita mengaku dosa? Saya ulangi pertanyaannya. Kapan terakhir kita mengaku dosa? Saya pernah cerita kayaknya 4 minggu lalu, 3 minggu lalu. Waktu saya ditanya ini, saya tulis. Saya terakhir bertobat itu tanggal 23 Januari tahun 1999. Karena saya ikut retreat di kampus, saya menerima Tuhan, saya nangis-nangis, saya bertobat, saya lahir baru. Saya pikir sudah. Berjalan sampai hari ini, apakah saya tidak pernah melakukan dosa? Bohong kalau saya tidak melakukan dosa. Saya adalah orang berdosa. Rasul Paulus bilang, di antara semua para rasul, akulah yang paling berdosa. Pertanyaannya, kapan terakhir kita ngaku dosa? Kapan? Itu sebabnya liturgi menolong kita setiap minggu untuk kita mengaku dosa. Kapan terakhir kita mengaku dosa? Mungkin kapan kita terakhir bilang I'm sorry sama pasangan kita? Sama orang tua? Sama teman sepelayanan? Teman sekantor? Apalagi waktu dosa kita disampaikan.
kamu salah. Nah, kita akan baca di dalam kitab Mazmur 130, cuma 8 ayat. Ya. Mazmur 130, ayat pertama mulai. Nyanyian ziarah dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Diulang lagi, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari kesalahannya. Ini ayat ini konteksnya, bangsa Israel pada saat itu udah capek dengan kesusahan yang mereka alami. Dengan dosa yang mereka perbuat. Jadi mereka mau pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk berdoa dan mencari pengampunan. Mereka nggak tahu lagi harus bikin apa dalam kehidupan ini. Mereka bingung dengan segala problematik kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Mereka mau cari sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka. Ya. Nah, dari belajar pengakuan dosa, masalah apa yang kita hadapi ketika kita melakukan pengakuan dosa? Ya, ayat 1 tadi bilang begini, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Gambaran tentang kondisi rohani kita yang seperti jurang atau lubang yang tidak ada jalan keluarnya. Kita perlu menyadari betapa dalamnya dosa kita. Semua masalah kita di dunia ini, itu selalu ada jalan keluarnya. Contoh, saya waktu itu rencana mau ganti kacamata. Karena kalau tunduk sering jatuh gitu. Lalu di Big Mall itu ada kacamata baru namanya Owl. Saya tahu Owl itu dari Pastor Morton sama Pastor Revi bikin kacamata dulu kan. Saya ingat waktu itu agak murah. Pergilah saya ke sana. Masalah saya adalah saya perlu ganti kacamata. Saya coba-coba, saya kirim ke istri. Oh ini bagus. Karena saya ada progresif gitu. Hitung-hitungan lah. Jebret keluarlah harga. Terus saya telepon sama istri saya. Mam gak jadi. Mahal, saya sebutkan harganya sekian. Lalu istri saya bilang begini, masalahnya sederhana, kamu nggak punya uangnya. Jadi jurang di sini, ya setiap kali kita menghadapi masalah, jurang yang dimaksud di sini yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau tadi masalah saya mau beli kacamata, saya nggak jadi beli karena masalahnya saya nggak punya duit. Kalau saya punya duit, saya pasti bisa bayar. Masalahnya selesai. Kalau engkau sakit, hipertensi, kurangi garam, diet, pasti akan turun. Solusi ada. Tapi jurang yang di Mazmur 130 ini, jurang yang tidak mungkin bisa diselamatkan lagi. Karena di dalam, paling dalam, di dalam jurang yang paling dalam, mungkin di dasar samudra, kita berada di dasar samudra, kita tidak ada jalan keluar. Kalau kita hidup di dalam dosa, kita tidak akan pernah ada jalan keluar. Ya. Saya ngeliat cuplikan dikirim saya tadi malam, waktu saya nyiapin untuk revisi terakhir, saya dikirim sebuah video. Ya, khotbah di gereja, dia bilang gini, kamu
Waktu bangun pagi, kamu harus memperkatakan dirimu bahwa dirimu tuh bukan orang berdosa. Hah? Kita ini adalah orang berdosa, itu sebabnya kita perlu Tuhan. Kalau kita bilang kita bukan orang berdosa, berarti kita bisa menyelamatkan diri kita dengan perkataan kita sendiri. Bangsa Israel menyadari mereka ada di dalam jurang yang dalam. Makanya mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada permohonanku. Bahasa Inggrisnya, listen to the voice of my plea for mercy. Itu artinya begini, kalau bahasa Indonesia menggunakan kata permohonan, bahasa Inggrisnya mercy. Bukan sekedar permohonan, namun permintaan belas kasihan. Tuhan, aku ada di dalam jurang dosa. Aku perlu permohonanku, aku perlu belas kasihan Tuhan. Ada perbedaan tolong aku, help me, sama have mercy on me. Tolong aku melawan kasihanilah aku. Ada satu perbedaan yang besar dalam arti kata ini. Help me, tolong aku, saya sedang menganggap diri sebagai korban dari situasi yang menimpa saya. Itu help me. Jadi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu menyalahkan orang lain. Tolong aku, ini gara-gara dia. Tolong aku gara-gara si A. Makanya aku jadi begini, itu makanya help me. Kalau have mercy on me, saya sebenarnya tidak layak untuk ditolong. Karena situasi ini terjadi karena kesalahanku sendiri. Oh, aku sudah ditipu sama dia. Kalau help me, cepat kembalikan. Kamu sudah nipu saya. Kamu harus berbuat baik sama saya. Tapi kalau have mercy on me, ini juga ada salahku. Karena aku tergiur tawarannya dia. Karena tawaran dia membuat aku cepat kaya. Sehingga aku menginvestasikan uangku ke dia. Sehingga aku tergiur. Itu sebabnya Tuhan, have mercy on me. Ini juga karena aku yang salah Tuhan. So Tuhan, berilah kasih karuniamu. Berilah belas kasihanmu. Supaya aku bisa melewati ini. Inilah inti pengakuan dosa. Pemazmur berkata, saya ada di jurang ini dan itu karena dosaku. Aku ada di jurangku hari ini karena salahku, bukan orang lain. Pengakuan dosa yang sejati ketika kita berhenti menyalahkan orang lain atas situasi kita. Kita berhenti mencari kambing hitam. Dengan rendah hati mengakui di hadapan Tuhan, ini salahku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Kira-kira kalau Tuhan suka mengingat kesalahan kita,
Pemazmur bilang, enggak ada yang tahan. Pasti enggak ada yang tahan. Siapa yang tahan berdiri di hadapan Tuhan yang begitu besar, begitu mulia, begitu suci? Setiap orang mempunyai alat deteksi keadilan. Justice detector. Kita selalu punya sebagai alat untuk kita defense, untuk bertahan. Ya. Yang dicari ini salahnya siapa? Ini salahmu, misalkan suami istri. Kamu sih begini. Ribut dua saling menyalahkan. Kalau kamu enggak begini, aku enggak akan begitu. Coba perhatikan kalau kita sedang berkonflik. Apa yang selalu kita utarakan dari mulut kita? Ini siapa yang salah? Bukankah itu natur kita? Cari siapa yang salah dulu. Sehingga kita akan saling menyalahkan. Ya. Karena kita punya justice detector. Kita nggak suka kita ngaku salah. Halo? Kenapa ini bisa terjadi? Kita cari dulu siapa penyebab kesalahannya. Itu normalnya kita. Sehingga kita hidup dalam credit and blame. Oh, aku enggak bikin gitu, kamu yang salah. Selalu gitu. Oh, bukan kamu yang salah, aku yang benar. Selalu credit and blame terus begitu. Kalau saya boleh pakai bahasanya tante saya itu, kamu selalu curi poin. Credit and blame terus itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Realitas sosial budaya, manusia juga menghitung skor. Kalau kita saja manusia yang terbatas selalu menghitung kesalahan dan noda orang lain. Padahal kita juga sering gagal pada standar yang sama. Apalagi berhadapan dengan Allah yang kudus. Seringkali kita bersandar kepada ekspektasi terhadap diri kita bahwa diri kita ini hebat, pinter, bisa segala-galanya. Sehingga kita nggak mungkin bikin kesalahan. Atau kita sudah mempersiapkan kita nggak boleh salah setiap hari. Mau berekspektasi apa terhadap diri kita? Saya ya, soal makanan aja saya nggak bisa disiplin kok. Yang bilang resolusi tahun 2025 mau turun 5 kilo. Kita mau berharap apa sama diri kita? Kita ini manusia yang lemah, rapuh. Sudah lemah, rapuh, ditegur, nggak mau, malah menyalahkan orang lain. Kita kan paling suka menghitung skor terhadap orang lain. Nah, efek dosa membuat kita merasa bersalah, merasa malu, bersembunyi, menutupi semuanya. Coba refleksikan, kita berpikir, mengapa kita kerja keras? Apakah untuk membuktikan diri? Mengapa kita mengejar materialisme, hedonisme? Apakah supaya kita kelihatan orang kaya? Atau mengapa kita masuk relasi yang toksik, yang sebenarnya merusak kehidupan kita? Atau mengapa kita terjebak dengan obsesi penampilan, kecantikan, perfeksionisme?
Semua itu cara kita untuk bersembunyi dan menutupi rasa malu atas dosa. Nah, pengakuan dosa itu bentuk kasih karunia Tuhan untuk kita berhenti dan bersembunyi. Menutupi rasa malu dengan kekuatan kita sendiri. Yuk. Stop. Menutupi rasa malu, rasa bersalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita tutupi dengan performa kita. Kita tutupi dengan pencapaian kita. Kita tutupi dengan prestasi kita. Padahal ada dosa yang kita simpan dan tidak pernah kita akui. Terlebih kepada Tuhan. Jack Miller bilang begini dalam bukunya, tenanglah, keadaanmu sebenarnya jauh lebih buruk dari yang kamu pikir. Kalau ada orang yang menjelekkan kita, menceritakan kita, tenang. Seharusnya mereka itu penilaiannya masih cetek. Yang sebenarnya kita bilang, sebenarnya kita jauh lebih buruk apa yang dikatakan orang itu. Orang itu tidak tahu kita, padahal kita lebih bejat dan lebih jahat sebenarnya. Tapi kabar baiknya, kasih karunia Allah juga lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. My sin is great, but your love more greater. Dosa kita besar, tapi kasih karunia kita jauh lebih besar dari apa yang pernah kita bayangkan. Pengakuan dosa mengingatkan kita itu diselamatkan dari apa sih? Dari dosa yang menghancurkan, dari murka Allah yang adil, dari rasa malu dan identitas palsu. Kita mungkin pernah bilang, oh kita kan grace pengajaran kasih karunia. Kalau pengajaran kasih karunia, Tuhan gak peduli dengan dosa kita. Halo, Tuhan juga adil. Ada murka Tuhan kepada orang yang berdosa. Itu bentuk keadilan Tuhan. Bapak Ibu, waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa, siapa yang pertama kali jatuh dalam dosa? Siapa? Mungkin bisa bantu jawab? Hawa. Sepakat ya Hawa ya? Tapi kenapa yang dicari Adam? Tuhan tidak bilang, Hawa di mana kamu? No. Dia tanya, Adam, di manakah engkau Adam? Itu bagus tema Natal nasional tahun ini. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yang dia cari si bapak, si suami. Adam, di mana engkau? Coba perhatikan jawaban Adam apa? Aku telanjang Tuhan. Aku malu. Lalu Adam berusaha cari apa? Daun pohon ara, dia tutupin ketelanjangannya. Tuhan bilang gini, siapa yang kasih tahu kamu telanjang Adam? Apa jawaban Adam lagi? Perempuan yang kau berikan kepadaku itu.
Waktu Adam dicari Tuhan, ditanya ketelanjangannya, apa yang Adam lakukan? Dia menyalahkan Tuhan. Seringkali kehidupan kita juga menyalahkan Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak cukup menyalahkan orang lain, kita bahkan menyalahkan Tuhan. Betapa di dalam jurang yang paling dalam kehidupan kita. Halo? Maukah engkau hari ini mengaku dosa? Tuhan, ini karena aku juga. Bukan karena orang lain. Adam justice detectornya langsung keluar. Itu Tuhan sendiri yang ngomong sama dia. Hawa nyalakan siapa? Salahkan ular. Ayo coba dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan kita bergereja, kehidupan kita berbisnis, kehidupan kita di dalam pekerjaan. Justice detector itu otomatis keluar. Itu sebabnya liturgi itu membantu nanti hari Minggu untuk ayo. Mau gak kamu mengaku dosa? Mengatakan Tuhan aku sudah bikin salah, have mercy on me. Kita pulang dari tempat ini aja di parkiran mungkin bisa berantem sama pasangan kita kok. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan kasih setia hesed. Kasih yang tak tergoyahkan, tidak tergantung kepada performa dan kekuatan kita. Kalau kita berusaha menutupi rasa malu, rasa bersalah kita dengan kekuatan kita, kita pasti gagal dan kita akan capek, kita akan lelah, tutup terus. Kasih setia hesed bukan hanya mengobati rasa bersalah, tapi menyembuhkan rasa malu kita. Kasih seperti inilah yang membebaskan kita dari kebutuhan untuk selalu menutupi diri. Sederhana, begitu ada konflik, begitu ada kejadian, ketika pelanggaran kita, kesalahan kita diberitahukan kepada kita. Apa jawaban kita? Apakah kita menyalahkan orang lain? Atau oh iya, aku ikut andil. Aku bersalah dalam hal ini. Apakah kita pakai help me atau have mercy on me? Pengakuan dosa janji yang ditawarkan ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan. Luar biasa. Meskipun aku ada di jurang. Aku gagal. Aku penuh rasa malu. Aku sering bersembunyi. Tetapi saat aku datang kepada Tuhan, ada pengampunan. Ada kasih setia. Ada penebusan penuh. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. NIV bilang gini, He himself will redeem Israel from all their sin. Pemazmur sudah percaya bahwa Allah sendiri yang akan menyiapkan jalan untuk mengampuni dan menebus. Pemazmur dicatat ribuan sebelum Yesus datang. Namun dia belum tahu cara bagaimana Allah melakukannya. Dia nggak tahu. Tapi pemazmur sudah punya keyakinan bahwa ada nanti penebus, ada yang bisa mengampuni kita. Tapi dia nggak tahu caranya seperti apa.
Kata he himself di sini, Allah sendiri yang turun tangan, memberikan jalan keluar bukan dengan menyodorkan aturan baru. Tetapi sebagai pribadi yang menarik kita keluar dari jurang kegelapan dosa dan lobang kebinasaan maut. Tuhan tidak utus nabinya, bukan. Dia utus anaknya yang tunggal. Yang mampu menyelamatkan dan mengampuni setiap dosa pelanggaran kita. Jadi Tuhan itu gak suka menyuruh-nyuruh. Dia lakukan sendiri. He himself, Allah sendiri yang turun tangan. Bulan ini adalah bulan Natal. Saya sudah mengikuti Natal mungkin sudah ada lebih dari 12, mungkin bisa 15 mengikuti Natal. Dia lahir dari tempat yang mulia ke tempat yang paling jorok, paling bau binatang. Supaya kita yang jorok, supaya kita yang bau ini bisa diselamatkan sama Tuhan. Ya. Lalu dia disalib, masuk ke dalam jurang kegelapan yang terpekat, kepada terangnya yang kekal, dibuang ke dalam lubang yang paling mengerikan, diperlakukan sebagai orang yang bersalah dan terdakwa, ditelanjangi, dihina, dipermalukan, disiksa. Tuhan mana yang seperti ini? Makanya konsep ketuhanan orang susah percaya. Tuhan yang paling mulia mau jadi orang yang paling hina. Tuhan yang mana? Ngapain? Bahasa di TikTok, oten. Percaya Tuhan, konsep ketuhanan seperti ini. Waktu Adam, kita sebagai Adam ini manusia ini, kita berusaha untuk menjadi Tuhan. Kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Sedangkan Tuhan yang kita sembah menjadi orang yang paling hina. Supaya kita mendapat pelukan Bapa yang penuh kasih. Kita menerima kebenaran dan status Kristus. Kita menerima jubah keselamatan, kemuliaan, dan pemulihan. Ini adalah gospel connection-nya. Itu sebabnya kenapa kita terus bergerak kepada Injil. Kita diselamatkan oleh Allah, dari Allah, melalui Allah, dan untuk Allah. Poin yang ketiga, pengakuan dosa itu melahirkan kuasa. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya, jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, sampai diulang. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pengawal itu yang dinas malam itu berharap sangat cepat-cepat pagi supaya dia bisa beristirahat. Ya. Pertobatan sejati bukan hanya lega karena rasa bersalah yang hilang, namun menantikan Tuhan sendiri terus menerus. Seperti fajar, seperti pengawal mengharapkan fajar pagi. Inilah alasan liturgi pengakuan dosa dan berita anugerah dilakukan setiap minggu, supaya kita dilatih datang kembali dan memandang dan berharap kepada Tuhan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Seminggu yang sudah kita lewati, mungkin hari Senin kita masih bisa kuat. Hari Selasa sudah mulai, sudah anak bikin jengkel.
Suami bikin jengkel, istri bikin jengkel. Hari ketiga, wah pecah. Toko ndak laku, ndak ada pelanggan. Tagihan belum dibayar. Cicilan sudah mendesak. Dan mulai, Tuhan, di manakah Engkau? Bukan sekedar ritual formal, tapi latihan mingguan untuk menata ulang kasih kita. Untuk berhenti mencintai penyelamat palsu dan kembali menaruh kasih kita kepada Tuhan. Mengaku dosa dan menelanjangi kisah yang salah. Berita anugerah kembali menata ulang kasih di hati dan memandang kepada Kristus. Kita belajar minggu lalu liturgi itu adalah pelayanan publik. Teman-teman yang kerja di kantor pemerintahan atau kerja yang di bank juga, bagaimana kita melayani nasabah, kita setting sistem supaya nasabah atau masyarakat ngurus sesuatu supaya bisa lancar, masalahnya cepat selesai. Gereja melakukan liturgi untuk menolong kita. Untuk menolong kita. Supaya kita mengerti Tuhan lebih dalam lagi setiap minggunya. Kita mengerti siapa kita dan siapa Tuhan kita. Ini ada gambar lollipop. Ya. Suatu kali ada perumpamaan antara ayah dan seorang anak dengan lollipop. Dia tanya sama anaknya, ini ada lollipop, ini ada 100.000. Kamu pilih yang mana? Lollipop, dia bilang gitu. Oke. Ini ada lollipop, ini ada sepeda. Kamu pilih mana? Lollipop. Lalu dia tanya lagi, kamu pilih mana? Mama atau lollipop? Mikir ya. Jawab lagi, lollipop. Walaupun dia nggak betul-betul sebenarnya dia tahu bahwa mamanya sangat berharga bagi dia. Tapi kenapa dia lebih memilih lollipop? Karena lollipop saat itu lebih nyata daripada mamanya ini. Dia tahu mamanya suka marah-marah dia. Bukan karena kecil ini kita. Kita suka dengan apa yang nyata di depan kita. Kita lebih terpikat dengan apa yang dunia yang tawarkan. Kita lebih memilih lollipop. Sebab kita harus dipikat kembali kepada kasih Kristus. Setiap minggu kita perlu dipikat dengan kasih Kristus yang begitu besar. Yang mengerti kita ada di dalam jurang. Karena kita seperti anak kecil itu, kita selalu suka yang kelihatan nyata sekarang. Thomas Keliner bilang begini, satu-satunya cara untuk mengusir kasih yang lama adalah dengan kuasa yang lebih besar dan kasih yang baru. Firman Tuhan bilang, bahkan kita mungkin sering mendengar dan baca, akar kejahatan adalah cinta uang. Saya mau tanya kepada kita semua, jujur dalam hati. Siapa di antara kita yang tidak suka uang? Meskipun saya hamba Tuhan. Ada yang bisa bilang, saya nggak suka uang. Hamba Tuhan, bohong kalau dia nggak suka uang. Kita tahu.
akar kejahatan adalah cinta akan uang. Bisa kita nggak cinta akan uang? Siapa yang nggak suka diakui? Ush. Berhasil ya kamu sekarang ya, widih. Oh, kita nggak boleh sombong. Mulut, hati, wih, aku dipuji. Sebabnya perlu confession of sin. Kita nggak bisa bilang kita nggak cinta uang. Kita perlu uang. Saya ingat tahun 98 itu saya mulai kuliah. Demo besar-besaran kan, krismon di Indonesia. Lalu aktivis-aktivis itu sekarang sudah jadi pejabat. Yang mereka dulu bela rakyat, sekarang apa yang mereka lakukan? Mereka kembali menindas rakyat. Kenapa? Karena tergiur uangnya. Mungkin kita bisa bilang, oh sekarang aku nggak terlalu uang karena memang. Saya pernah ngobrol sama Pastor Morten ya. Kita pernah ngobrol soal ketamakan. Sebabnya udah uang biar bendahara yang urus. Hati ini tamak. Setiap minggu melalui liturgi, menolong kita menelusuri emosi sampai ke akar yang palsu. Kekhawatirankah? Rasa aman dan kendali di luar Tuhan? Atau kita kepahitan? Karena harga diri dan pengakuan kita selain Tuhan. Ketakutan bersandar pada sesuatu selain Tuhan. Berita anugerahnya menegakkan kasih baru. Kasih Tuhan yang lebih nyata dari semua lollipop dunia ini. Confession, pengakuan dan berita anugerah setiap minggu itu seperti spiritual rehab center bagi hati kita. Ya. Setiap minggu hati kita dibongkar, ditata ulang, dan diarahkan kembali kepada kasih Allah yang sejati. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan dan kita tidak tersinggung, jangan-jangan kita mendengar motivasi. Saya dari kecil gak ngerti liturgi. Karena dulu diajarkan liturgi itu menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja. Sampai saya waktu di kuliah kerja di Surabaya, saya mungkin 1 minggu itu bisa pergi ke gereja-gereja, pindah sana, pindah sini. Ya, saya nyanyi, saya senang nyanyi yang mendayu-dayu, yang membuat saya menangis. Lalu saya suka dengar khotbah yang motivasional. Wah ini aku pasti bisa. Tapi saya jatuh terus, gagal terus. Dengar motivasi, kamu pasti bisa, kamu anak Tuhan, kamu orang berharga. Wah bisa, aku pasti bisa. Kenapa saya gagal lagi? Bahkan saya di gereja-gereja besar di Surabaya itu saya punya tempat tersendiri, jam tertentu saya duduk di situ, di ujung itu. Saya senang dengan, mohon maaf ya, berbahasa roh lama-lama. Wah, dipuaskan emosi saya. Boro-boro dengar pengakuan dosa. Nggak ada. Khotbahnya motivasi, lagunya mendayu-dayu. Ku berikan yang terbaik, gitu-gitu nyanyinya. Tapi ada sesuatu yang kosong di sini. Saya bercari-cari sampai saya masuk sekolah Alkitab Balikpapan. Pelan-pelan teologinya malah terbentuk di situ. Waduh. Anda tahu kan Bapak Ibu Saudara yang pernah kita panggil Pendeta Roni Wonok. Aduh orangnya susah senyum.
Orang yang gak suka diajak bercanda. Kalau ngajar di kelas, kita kayak ditempeleng setiap hari. Sampai saya waktu minggu-minggu pertama dia ngajar, ini orang ini ngajar apa ini? Tanpa terasa dia ngajar, dia cuma nulis papan tulis. Roma 1 ayat ini menjelaskan ini. Nggak pernah banget, ditulis. Sederhana, tulis, dia hanya nulis. Di situ saya bisa neteskan air mata. Siapa saya ini? Orang yang paling berdosa ini Tuhan mau pakai. Tanpa hingar-bingar, PowerPoint mungkin. No. Bagaimana bisa hati kita mau dibongkar dan ditata ulang. Dan diarahkan kembali kepada kasih Allah yang sejati. Liturgi menolong kita. Liturgi menolong kita. Maukah engkau setiap minggu mempersiapkan dirimu? Walaupun engkau gak menyiapkan diri pun, Tuhan kalau bicara kuasanya tidak akan pernah terbatas. Tapi dengan kita mengerti ini, hati kita siap untuk dibongkar, ditata ulang, dan diarahkan kembali kepada kasih Allah yang sejati. Seorang teolog, kalau engkau waktu mendengarkan Injil, engkau tidak tersinggung, jangan-jangan itu bukan Injil. Itu sebabnya hari-hari ini banyak Injil palsu. Kalau kita dengar Injil palsu, kita jadi jemaat palsu. Setiap kali kita dengar firman, cek di handphone kita. Apa yang muncul di handphone kita? Notifikasi kah? Medsos kah? Instagram? IG? No wonder kalau Anda pulang gak dapat apa-apa. Suatu kali Petra ikut KKR anak-anak. Saya tanya pulang, apa khotbahnya? Saya tanya gini, bagus acaranya? Wah bagus keren, mantap. Oh, ada dramanya. Firmannya apa? Lupa. Itu normal kita, lupa. Bilang sama sebelahnya, kamu pelupaan. Jawab, kamu juga. Sudahlah, kita ini orang yang pelupa. Tuhan tahu kok itu. Ya, bahkan kita lupa kok janji-janji kita sendiri. Tenang aja, Tuhan ngerti. Itu sebabnya setiap minggu kita perlu ditata ulang. Hati kita direhab di 52 minggu yang akan kita hadapi di 2026. Ya. Pertanyaan reflektif untuk kita semua. Saat kita merasa bersalah atau malu, kita lari kemana? Menutupi diri atau datang pada Tuhan? Maukah kita memberi diri untuk mengaku dosa dan menerima berita anugerah di dalam Kristus? Sehingga kasih dalam hatimu yang sering salah arah ini dapat ditata ulang. Apa kasih palsu yang masih sering kamu andalkan? Maukah kita memandang kasih Kristus untuk menggantikannya? Saya undang pemain musik.
Orang berinjil mengaku bahwa dirinya berdosa dan bobrok, namun sadar di dalam Kristus dia berharga, dikasihi, dan diterima. Dia tidak lagi menutupi dirinya dengan pengakuan dan pembuktian, karena kasih Kristus memenuhi hatinya dan memberi identitas yang baru. Orang berinjil tidak lagi diperbudak oleh penyelamat palsu, sebab kasih Kristus yang baru lebih manis dan lebih kuat untuk mengusir segala kasih yang palsu. Tuhan tolong kita semua. Dan Bapak Ibu harap bersabar seri pengajaran kita ini. Ya. Karena apa yang Tuhan ingin kerjakan di tempat kita, bahwa segala sesuatunya harus lebih teratur. Ya, itu sebabnya kita perlu liturgi. Kita perlu call to worship. Kita perlu pengakuan dosa. Kita perlu berita anugerah. Masih ada 2 topik lagi yang akan kita bahas di Liturgi The Series 2026. Kita akan runningkan, kita akan jalankan tata kelola ibadah kita. Ada 5 hal mendasar yang perlu kita kerjakan supaya kehidupan ini ditata ulang setiap minggu. Saya undang kita bangkit berdiri.